Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Cynthia Agustina dengan NPM 204240083. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3I. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bimbingan dan konseling di SD. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum mengenai bimbingan dan konseling? Kalau belum, saya jelaskan. Bimbingan adalah suatu proses yang ditujukan untuk membantu individu dalam mengembangkan pemahaman diri, mengidentifikasi potensi dan minat, serta mengatasi masalah pribadi, sosial, akademi, dan karir. Selanjutnya itu adalah konseling. Konseling adalah bentuk dukungan yang lebih mendalam yang digunakan untuk membantu individu dalam mengatasi masalah atau konflik tertentu yang mungkin mereka hadapi. Konseling melibatkan proses interaksi antara konselor, ahli konseling, dan individu yang memerlukan bantuan, di mana mereka bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah, memahami akar penyebabnya, dan mencari solusi yang tepat. Adapun faktor penting yang perlu diperhatikan sebagai karakteristik bimbingan konseling di sekolah dasar. Di antaranya, yang pertama, bimbingan di sekolah dasar lebih menekankan akan pentingnya peran guru dalam fungsi bimbingan. Dengan sistem guru kelas, guru banyak waktu untuk mengenal lebih mendalam sehingga memiliki peluang untuk menjalin hubungan yang efektif. Yang kedua, fokus bimbingan di SD lebih menekankan pada pengembangan, pemahaman diri, pemecahan masalah, dan kemampuan hubungan secara efektif dengan orang lain. Yang ketiga, bimbingan di SD lebih melibatkan orang tua, meningkat pentingnya pengaruh orang tua dalam kehidupan anak selama di SD. 4. Bimbingan di SD hendaknya memahami kehidupan anak secara unik. 5. Program bimbingan di SD hendaknya peduli terhadap kebutuhan dasar anak seperti kebutuhannya untuk matang dalam penerimaan dan pemahaman diri, serta memahami keunggulan dan memahami kelemahan dirinya. Yang keenam, program bimbingan di SD hendaknya meyakini bahwa masa usia sekolah dasar merupakan tahapan yang amat penting dalam perkembangan anak. Selanjutnya ada perkembangan yang hendak dicapai oleh siswa SD. Yang pertama, menanamkan serta mengembangkan kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, mengembangkan konsep-konsep yang perlu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, belajar bergaul dan bekerja kelompok dengan kelompok sebaya. Yang kelima, belajar menjadi pribadi yang mandiri. Selanjutnya ada tujuan dari bimbingan dan konseling. Tujuan utama bimbingan adalah membantu individu mengembangkan pemahaman diri, mengeksplorasi minat dan potensi mereka, serta memberikan panduan umum dalam pengambilan keputusan. Dan tujuan utama konseling adalah membantu individu yang menghadapi masalah atau konflik tertentu seperti stres, kecemasan, atau konflik intrapersonal. Konseling bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ini dan mencari solusi yang tepat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, itu adalah seberapa penting bimbingan konseling yang ada di sekolah. Yang kedua itu strategi apa yang dilakukan seorang guru untuk menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus. Kita bahas lebih lanjut. Bimbingan konseling yang ada di sekolah itu sangat penting karena berperan langsung dalam perkembangan pribadi sosial, akademi, dan karir siswa. Mendukung perkembangan pribadi dan emosional, bimbingan konseling dapat membantu siswa memahami diri, mengelola stres, dan membentuk kepercayaan diri. Mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat dan inklusif, membangun budaya sekolah yang peduli dan menghargai keberagaman. Untuk pertanyaan terakhir, strategi apa yang dilakukan oleh seorang guru dalam menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus? Kenali kebutuhan siswa, pahami kondisi dan kesulitannya. Sesuaikan cara mengajar, gunakan metode media atau tugas yang cocok.
Gunakan alat bantu, misalnya gambar besar, video, audio. Yang terakhir, ciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif, menghargai semua perbedaan. Penjelasan dari saya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.